Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 15 Mei 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat di week di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. Ibadah gabungan PKB GKI Seklasis Port Numbai disampaikan kepada bapak-bapak bahwa ibadah gabungan PKB GKI Seklasis Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 10 WIB bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Diharapkan kehadiran bapak-bapak dalam ibadah dimaksud dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Week Diaspora. Ibadah Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2022 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Edikel Y. Sayori bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah bersama BP2 Muger GKI Pengharapan Jayapura. Pengurus dan pembinaan dan pelayanan musik gereja BP2 Muger, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura mengundang pengurus dan seluruh anggota paduan suara jemaat untuk hadir dalam ibadah rutin yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei 2022 jam 18.00 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Pendeta Simon Tir STH, Lapangan Asrama Polisi Klufkam. Penerimaan murid baru PAUD Pengharapan. Disampaikan kepada jemaat bahwa penerimaan peserta didik baru, murid baru PAUD Pengharapan Jayapura tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di gedung PAUD Pengharapan Jayapura setiap hari kerja mulai jam 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. Majelis menghimbau keluarga-keluarga yang anak-anaknya akan mengikuti pendidikan usia dini dapat mendaftar pada PAUD Pengharapan yang adalah milik Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Penerimaan siswa baru SMP YPK Sion 28 Jayapura. Majelis meneruskan informasi penerimaan peserta didik baru siswa baru SMP YPK Sion 28 Jayapura yang dilakukan dalam 2 tahap atau gelombang, yaitu gelombang pertama mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 27 Juni 2022 dan gelombang kedua mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2022. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan pengambilan formulir dapat langsung ke SMP YPK Sion 28 Jayapura. Penerimaan siswa baru Pasca Sarjana STT GKI Ishak Samuel Kenai. Majelis meneruskan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Strata 2 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT Ishak Samuel Kenai Abepura. Untuk program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen, pendaftaran telah dibuka dan akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Sekretariat Program Pascasarjana di kampus STFT Ishak Samuel Kene Abepura. Niat nikah. Niat nikah saudara Yosua Kaleb Parlindungan Karet, alamat Jalan Lembah Bahari Yapis, Wik Diaspora, dengan saudari Agustina Martina Jable, alamat Jalan Lembah Bahari Yapis. Pengembalaan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 jam 16.00 WIB bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei 2022 jam 10.00 WIB bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan adalah Majelis Wik Diaspora. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Terima kasih. Niat nikah saudara Irgi Margelino Kanamoe Aibini Ramandei, alamat Asrama Polisi Klufkam, Wik Aspol, dengan saudari Sarah Amelia Torobi, alamat APO Bengkel. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 jam 16.00 WIB bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 Mei 2022 jam 10.00 WIB bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping adalah dalam pengembalaan dan pemberkatan adalah Majelis Wik Aspol. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Terima kasih. Niat nikah saudara Hollandia Morten Mansi, alamat Asrama Polisi Klufkam, Wik Aspol, dengan saudari Siti Hajijah Ayomi, alamat Aspol Klufkam. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 16.00 WIB bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 jam 10.00 WIB bertempat di gedung Majelis pendamping dalam pengembalaan dan pemberkatan Wik Aspol. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Terima kasih. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka majelis mohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ibadah jam 6.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, piket Majelis Wik APO, pemain organ Bapak Yance B. Mansi, pemandu pujian Ibu M. Kmur. Ibadah jam 9.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Sarlota Sesa STH, piket Majelis Wik Aspol, pemain organ Bapak Penatua J. Tuange, pemandu pujian Ibu Y. Dimara. Ibadah di pos pelayanan Arius APO jam 9.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, piket Majelis Wik APO, pemain organ Bapak Yance B. Mansi.
Ibadah di Gedung PAM Gunung Sinai Gajah Putih jam 9.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Piket Majelis WIK Gajah Putih. Ibadah di Gedung Par Irene Oikumene jam 9.00 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Parede Pae, Piket Majelis WIK Oikumene. Ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Percetakan jam 9.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta John PH Watopa SSI Teo, Piket Majelis WIK Percetakan. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus EA Watopa STH, Piket Majelis WIK Ampera, pemain organ Bapak Penatua F. Flase, pemandu pujian Ibu D. Pesawerisa Manufando. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyi bangsaku, dengar sukacita, bagi Tuhanmu ialah kekal, Allah Israel kekuatan kita. Hambarnya Tuhan kini kamu bunyikan lagu yang merdu dan kecapimu melular rebana. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri, mari kita buka dari nyanyian Rohani 66. Kita menyanyi ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ai puji kuasa namanya. Hai puji kuasa namanya, malam sembah sujud dan di hadapan manusia beri hormat.
Dengarlah hukum Tuhan, bagaimana 10 hukum, 10 dasar firman yang diringkaskan oleh Yesus dalam 2 hukum yang terbesar dan yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita semua agar hukum kasih ini kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Allah dengan melakukan segala perintah-perintah dan hukum-hukumnya, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat siapkan nyanyian Mazmur nomor 25. Nyanyian Mazmur 25 berturut-turut. Ayat yang pertama kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan ayat yang kelima kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami banyak kali berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, bahkan dengan segala perbuatan-perbuatan kami. Dan utang kami dosa itu justru bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya dengan kepala yang tertunduk, hati kami seraya menengadah kepadamu dan memohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayat 1, aku angkat selamanya. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dengarlah berita keampunan. Saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku sungguh-sungguh akan dosanya, pasti akan ada keampunan dosa. Sebab orang yang datang kepadaku sekali-kali, aku tidak akan
menolak dia. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayat yang kelima, jalan Allah kebenaran. Jalan Allah kebenaran, kelurahan adanya, bagi yang dengar-dengar akan perjanjiannya. Karena namamu Tuhan, ampuni kiranya kejahatan hatiku, karena besar adanya. Kita akan datang kepada pengakuan iman percaya atau iman rasuli. Untuk kita jemaat siapkan nyanyian rohani 85 ayat yang kedua setelah kita mengaku pengakuan iman percaya. Untuk itu Samu dan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di tengah angin ribut dan ombak laut, di tengah angin ribut dan ombak laut, beri jangan aku takut bahaya maut, kulihat tergemilang cahayamu. Berilah jangan hilang percaya. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei, atau bulan yang kelima ini. Dari bacaan Alkitab yang ditetapkan dari Sinode GKI di Tanah Papua, Roma pasal 6, kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Mari sebelum kita membacanya, kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih dan setia-Mu yang boleh memungkinkan kami sebagai persuan jemaat boleh berhimpun sebagai satu keluarga Allah di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini, sehingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus,
Sucikanlah hati serta pikiran kami, biar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah, Bapa kami di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kita semua yang bawa Alkitab, saya mengajaknya dengan sukacita kita baca sama-sama ayat demi ayat 1 sampai 14. Dengan judul atau perikop dari bacaan ini adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupannya bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah jangan dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang kita bawa dari rumah masing-masing sebagai tanda terima kasih atas segala anugerah berkat pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Untuk itu kita akan menyanyi dari nyanyian Kudus Jemaat 450 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa kata nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi sambil setelah ayat 1 instrumen, habis itu kita menyanyi lagi ayat 2 dan seterusnya sampai seluruh persembahan dijalankan. Hidup kita yang benar.
biar badai menyerang. Biar badai menyerang, biar Ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Bukan Ungkapan syukur, murni Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. bertekun bersyukurlah. Bertekun bersyukurlah hingga Suaranya kau dengar, sungguh indah anakku. ungkapan syukurku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap Syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan Yesus tolonglah, Sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasa di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam susah pun senang, dalam segala hal. aku bermasmur dan ucap syukur, Itu kehendaknya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
bersama dengan persembahan syukur di hari ini, ada beberapa pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan perpuluhan. Pengucapan syukur 1. Keluarga Wambrau mengucap syukur atas ulang tahun anak Louis Wambrau yang ke-9 tahun pada hari ini. 2. Keluarga Abner Tariwi, WIK APO, bersyukur untuk berkat Tuhan yang diberikan dalam rumah tangga. 3. Saudara Richard S. WIK Lovekam, atas berkat Tuhan. 4. Dari Ibu Janda WIK Ampera, atas berkat Tuhan dan hasil pertama dari kebun. 5. Keluarga M. Palalangan WIK APO, atas berkat perlindungan dalam keluarga dan anak kami telah lulus dari SMA. 6. Keluarga Bapak A. Wanei WIK Oikumene, atas berkat Tuhan setiap hari dan anak kami akan ulangan, anak Kartika Eka Wanei dan Kamelia Wanei, dan mohon doakan adik Mikela yang mau melahirkan di rumah sakit. Keluarga O. Manufandu WIK Lovekam, atas bertambah usia anak Keisha M. tanggal 13 Mei. 8. Keluarga tanpa nama. 9. Keluarga tanpa nama dari WIK Lovekam. 10. Keluarga Sudadi WIK APO, atas berkat dan perlindungan Tuhan. 11. Keluarga Yohanes S. WIK Diaspora, atas berkat dan perlindungan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan setiap hari. Perpuluhan. 1. Keluarga Wambrau. 2. Keluarga Pendeta Simon Tir dari WIK Aspol. 3. Keluarga SL Tir Aspol. 4. Saudara Richard S. WIK Lovekam. 5. 1 keluarga dari WIK Lovekam. 6. Keluarga D. Patiwail dari WIK Lovekam. 7. Keluarga Totok dari Oikumene. 8. Dari keluarga WIK Aspol. 9. Dari keluarga E. Aragai WIK SGO. 10. Keluarga Bapak A. Wanei WIK Oikumene. 11. Keluarga M. Palalangan APO. 12. Dari keluarga WIK Lovekam. 13. Dari keluarga yang tidak menyebutkan nama. Demikian pengucapan syukur dan perpuluhan yang sudah dibacakan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyebutan nama. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Allah sumber segala berkat dan kasih karunia, ke hadapan-Mu kami membawa semua persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, agar Engkau menguduskan dan memberkati persembahan-persembahan tersebut sebelum kami meletakkan di atas altar-Mu yang kudus. Persembahan yang diberikan jemaat lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang langsung diantar oleh jemaat ke peti-peti atau kotak-kotak yang ada di depan mimbar, ada di tengah-tengah ruangan ibadah, ada yang di atas di balkon, yaitu peti diakonia, peti pembangunan, peti-peti yang ada di pintu-pintu masuk. Bahkan sebentar sebelum berkat, jemaat juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Selain persembahan tersebut, ada pribadi juga dan keluarga yang membawa pengucapan syukur puluhan. Ada 2 keluarga yang nama-namanya telah dibacakan
membawa pengucapan syukur atas bertambah usia setahun kekasih mereka di dalam rumah tangga. Tuhan yang mengenal, Tuhan memberkati kehidupannya dengan bertambahnya usia setahun. Ada 9 keluarga yang membawa pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Yang nama-namanya tadi dibacakan, dan Tuhan mengenal keluarga-keluarga ini dengan segala wujud pemberian mereka. Kiranya diberkati oleh Tuhan dari sorga. Ada 13 keluarga dan pribadi juga yang membawa pengucapan persepuluhan baik hak milik Tuhan untuk mereka bawa ke rumah perbendaharaan. Bahwa di sana Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka dapati, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka menikmati, semuanya adalah kebaikan Tuhan, terutama napas dan kehidupan. Itulah sebabnya mereka bawa persembahan persepuluhan ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau buka tingkap-tingkap langit sesuai janji firman-Mu dalam Maliaki 3 ayat 10. Mereka boleh hidup dalam kelimpahan-kelimpahan Tuhan tiap-tiap hari, dalam usaha dan kerja, tugas dan pekerjaan, dari orang tua sampai anak-anak. Tuhan memberkati umat-Mu yang telah memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati persembahan agar dipakai untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik di jemaat kami GKI Pengharapan dengan 9 week pelayanan, di Klasis Pornumbai, di Sinode GKI, di mana saja uang yang diberikan oleh jemaat dipakai untuk pemberitaan Injil Kristus di atas tanah yang Kau berkati ini. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya terimalah hidup dan kehidupan kami semua bagi persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, mengembalikan segala seluruh persembahan hanya untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi persekutuan Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh ambil bagian dalam ibadah jam pertama, jam 6 pagi di Gereja Pengharapan. Baik kita yang ada di Jemaat Pengharapan, baik Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin dari jemaat-jemaat yang lain yang berkesempatan ambil bagian dalam ibadah pagi di Jemaat Pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lihat kembali kepada pembacaan tadi dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Itulah bagian firman Tuhan yang berturut-turut dari kitab Roma. Kalau kita yang ikut ibadah hari minggu lalu dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Hari ini firman itu dilanjutkan supaya kita tahu apa yang Paulus sampaikan itu seakan-akan dia berbicara urutan dari ayat 5 ayat 12 sampai 21, dan dia lanjutkan lagi berbicara di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tema sentral dari pembacaan ini adalah dibaptis dalam kematian Kristus. Ya. Semua orang Kristen, Bapak, Saudara, dan saya, kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus.
Waktu kita masih kecil, bagi orang yang sudah tua, kita diantar dibawa oleh orang tua kita di gereja, dan kita telah dibaptis dalam kematian Kristus. Kita yang sudah berkeluarga juga kita telah membawa anak-anak kita, mereka juga telah dibaptis dalam kematian Kristus. Itu harusnya kita memaknai apa arti sebenarnya orang dibawa dan dibaptis dalam kematian Kristus. Karena Paulus membuka pasal 6 ini dengan mengemukakan persoalan yang cukup krusial, ya. Krusial itu sangat menentukan, ya. Orang bilang jemaat di Roma waktu itu mungkin mau telinga panas sudah, ya. Kata-kata Paulus sangat keras dalam pembacaan Roma pasal 6, ya. Dia menantang mereka dengan cara hidup mereka yang penuh dengan keberdosaan, ya. Bolehkah kita berbuat dosa lagi supaya anugerah itu bertambah-tambah? Ya, karena dia bicara dari ayat 20-21. Dan kata ini ditanggapi oleh orang-orang Yahudi yang bertobat, itu mereka salah menafsirkan, ya, di ayat 20. Tapi hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya. Kok semakin dosa bertambah banyak, kok kasih karunia itu malah tambah banyak, berlimpah? Mereka salah mengerti. Berarti saya buat dosa banyak, tidak apa-apa, ya. Allah itu penuh dengan kasih karunia, Allah itu penuh dengan pengasih dan penyayang, panjang sabar, jadi dia pasti mengampuni dosa kita. Padahal tidak benar, bukan maksudnya begitu. Dosa yang banyak itu harus disadari, dosa yang banyak itu harus diakui. Dosa yang banyak itu jangan sembunyi. Sembunyi dari Maituas supaya yang aman-aman saja jalan, supaya rumah tangga tidak bentrok-bentrok lagi. Jadi dosa itu disimpan rapat mati-mati. Hal yang biasa-biasa saja yang bicara, tidak bisa. Dosa itu harus dibuka supaya Allah melihat pengakuan yang bersih, jujur itu, lalu kasih karunia yang berlimpah-limpah itu diberi untuk kita. Jadi orang Yahudi sangat salah menafsirkan. Makanya Paulus melanjutkan firman ini, ya. Paulus menjelaskan bahwa kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus itu berlawanan dengan kehidupan yang ada di dalam dosa. Kita sebut orang Kristen, orang yang menerima Kristus, berarti dosa jangan bercampur baur lagi dalam kehidupan kita. Hidup kita seluruhnya persembahkan hanya untuk Yesus, untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Nya. Efesus pasal 5 ayat 8 jelas sekali kenapa dijadikan moto GKI di tanah Papua itu. Dahulu kamu itu kegelapan, tapi sekarang kamu itu terang di dalam Tuhan. Jadi hiduplah sebagai anak-anak terang. Tapi apakah orang Kristen di tanah Papua hidup sebagai anak-anak terang sampai hari ini? Tapi saudara bisa lihat, toh. Demo kiri kanan, bikin kacau, bikin merusak orang punya barang. Apakah itu orang Kristen begitu? Ya. Tuntut inilah. Politik campur baur dengan tujuan yang katanya baik. Tidak bisa. Ya. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Itulah sebabnya Bapak Saudara, hal yang pertama yang Paulus berbicara di ayat 1 dan 2 adalah kehidupan Yesus Kristus itu dapat kita lihat dari kita telah mati bagi dosa sehingga kita tidak hidup lagi di dalamnya. Itu harusnya seperti begitu. Dosa kita telah dimatikan oleh Kristus, dikuburkan oleh Kristus waktu itu. Berarti kita harus hidup di dalam kasih karunia.
Tidak lagi bergaul dengan dosa lagi. Ya. Di ayat 1 ada di kata bertekun itu. Makanya Paulus dengan tegas bertanya kepada orang-orang di Roma itu, kalau begitu bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Bertekun itu sesuatu atau orang yang biasanya tinggal di sebuah tempat, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah lumpur begitu. Dia terus tinggal di dalam, bukan dalam bertekun dalam arti Yohanes pasal 15 ayat 45, tinggallah di dalam aku sama seperti ranting yang tidak bisa terlepas dari pokok anggur supaya dia bisa berbuah. Demikian kamu juga kalau tinggal di dalam aku, kamu juga bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Bertekun ini lain. Bertekun dalam hal tinggal dalam lumpur dosa. Tinggal di dalam terus menerus, tidak mau keluar dari tempat itu. Hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu tinggal di dalam itu. Karena hari Minggu dia orang Kristen, jadi dia datang orang lihat dia ikut gereja, dia masuk gereja, dan besok hari Senin dia ulang kembali ke tempat itu lagi. Tidak bisa seperti begitu, model orang seperti begitu. Dia sudah keluar dari lumpur. Sudah tidak boleh lagi tinggal di kelompok itu, di lingkungan itu lagi, tidak boleh. Harusnya seperti itu. Ya. Makanya Paulus juga menasihati Timotius sama dengan bagaimana orang-orang yang tinggal di dalam itu, untuk awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semua itu, karena dengan demikian engkau juga akan menyelamatkan nyawamu, dirimu, dan engkau juga bisa menyelamatkan orang lain. Awasi diri artinya kita sambil berjalan tinggal di tempat, tapi kita awasi, saya sudah tinggal di tempat yang benar atau tidak. Kalau salah segera kembali ke jalan yang benar. Ya. Itu yang Paulus berbicara. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kemudian bagaimana kita masih ada tinggal lagi di dalam dosa itu? Kita harus keluar dari kubangan itu. Anugerah hanya diperoleh melalui kebenaran. Mulut yang keluar kata-kata yang baik itu hanya keluar lewat kebenaran, tapi mulut yang keluarkan kata-kata yang tidak baik bukan berasal dari kebenaran, berasal dari dosa Adam turun temurun yang tidak pernah hilang itu. Mulut yang penuh dengan orang dengar itu kata-kata mengandung berkat, bukan caci maki dan lain-lain. Begitu juga dosa dalam pikiran, dosa dengan perbuatan tangan bekerja, kaki melangkah, semuanya untuk hormat kemuliaan. Tidak menyimpan dari apa yang Tuhan tidak kehendaki. Di bagian kedua di ayat 3-4, ini yang penting sekali sesuai dengan judul firman Tuhan, dibaptis dalam kematian Kristus. Kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis juga di dalam kematiannya. Yang saya tadi bilang, Bapak Ibu Saudara dan saya dulu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dibaptis dalam kematiannya dan dibangkitkan dalam kematiannya. Berarti hidup yang kita pakai itu hidup yang tidak boleh lagi ada noda itu. Kalau kita menghargai tetesan air di kepala kita, ajarkan anak-anak kita tetesan air yang taruh 3 kali di kepalamu itu berharga itu. Jangan kau hidup dalam dosa lagi, karena sudah dipercik dalam kematian Kristus, dan pada saat nanti kita terangkat, kita juga dibangkitkan lewat kematian Kristus itu. Ya. Jadi baptisan itu melambangkan kematian dan kebangkitan yang kita sudah alami itu. Itu harus ada dalam kehidupan kita, direnungkan dan diingat terus. Saya mau berjalan salah, ada baptisan yang sudah dipercik di atas kepala dengan air 3 kali itu. Mati dan bangkit harus hanya di dalam Kristus, tidak boleh lagi. Baptisan itu ada pengertian. Pengertian pertama itu kita dibaptis secara rohani, pencelupan ke dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Ya, kalau kita anak, kita punya keluarga tinggal sampai besar belum dibaptis, dia belum mengalami ciptaan baru, masih hidup dalam kegelapan. Makanya ada keluarga-keluarga kita yang ini dari kecil anak-anak itu dibaptis supaya dia juga mengalami kehidupan baru itu. Ini secara rohani.
Pengertian kedua adalah baptisan secara jasmani adalah pencelupan ke dalam Trinitas Allah. Menggenapi amanat Yesus Kristus, amanat agung. Matius 28 ayat 19. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Arti dalam pengertian jasmani. Ya, kita dibaptis. Makanya orang tua itu disuruh berdiri. Ajarlah anak-anakmu itu sampai mereka berakal budi, dalam arti kau ajar anak-anak ini supaya mereka mengerti mereka telah dibaptis, dimati dalam kematian Kristus dan bangkit dalam kebangkitan Kristus. Jadi hidup mereka setelah mengerti dosa, jangan hidup jadi anak jalanan, anak aibon, anak narkoba, tidak bisa. Supaya kehidupan keluarga kita benar-benar mencerminkan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu. Di ayat 6 sampai 8 adalah manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, karena selama ini dosa menguasai kita. Manusia lama itu manusia yang dulu belum mengenal Kristus. Setelah dia sudah mengenal Kristus, dia sudah jadi orang Kristen, harusnya hidupnya tidak seperti manusia lama lagi, seperti Efesus pasal 5 ayat 8. Dulu kamu adalah kegelapan, tidak bisa. Manusia lama yang telah diperbaharui, manusia lama yang telah hidupnya dibaharui, dilahirkan kembali. Ya, apa yang Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 8 itu, setelah pengenalanku akan Yesus Kristus, segala sesuatu yang dulu-dulu saya anggap sampah di belakang, sudah tidak ada lagi. Hanya pandangan hanya kepada Yesus Kristus saja. Orang Kristen harusnya seperti begitu. Tubuh dosa atau tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, yang senang melihat apa yang ditawarkan dunia, dia ada di sana. Seperti dia senang mau tinggal di kubangan itu tubuh dosa. Tubuh ini harus dirubah menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 itu jelas sekali. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mempersembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati, sempurna di hadapan Tuhan. Harusnya begitu. Itu yang Paulus dengan tegas sekali melihat kehidupan orang-orang di Roma hidup dalam dosa, sehingga dia menjelaskan tentang arti daripada baptisan yang kamu terima itu. Kamu telah mati, kamu telah dikuburkan. Dikuburkan bukan Yesus dikubur dengan segala yang dosa itu terus dia bangkit, dosa itu dia bawa dari kubur lagi, bawa lagi, taruh di dunia. Tidak, semua yang orang lakukan itu kubur tinggal, sudah tidak boleh ada lagi. Kehidupan yang baru yang dibersihkan itulah yang dia persembahkan sebagai kemenangan, kebangkitan untuk orang Kristen, orang percaya. Di ayat 9 dan 10, Kristus yang bangkit dari antara orang mati tidak akan mati lagi. Kematian Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Kebangkitan Kristus juga satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita mau menyadari tentang kata-kata ini, berarti kita dimatikan dalam kematian Kristus juga. Kita sudah dikuburkan dengan segala dosa, maka kita juga selama-lamanya tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Karena kematian itu satu kali dibunuh itu selamat. Tidak akan dia mati kedua kali lagi. Nanti dia datang, nanti setelah kapan Tuhan datang dia ulang menyerahkan diri, mati sudah tidak lagi. Kematian hanya satu kali untuk selama-lama. Kedua kalinya dia datang untuk menghakimi semua orang. Mereka hidup benar atau tidak. Semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Nah, saya bicara kepada istri dan anak, bukan karena kamu punya bapak suami ini pendeta, jadi nanti waktu Tuhan datang, ini pendeta panana, jadi mari kamu, tidak ada, semua orang tanggung jawab. Istri, kalau kau hidup benar ya kau juga angkat, kalau tidak juga kau juga di sana. Tidak ada jaminan itu. Karena firman Tuhan bilang setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Ya, tidak karena belas kasihan orang lain, tidak ada. Ya. Itu sebabnya bahwasanya mau Kristus maut sudah tidak berkuasa lagi. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya bagi semua yang percaya kepadanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya.
Jadi kita tidak berbuat dosa lagi ketika kita mengalami percikan itu. Dan seluruh kehidupan yang kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Kita bekerja di mana saja, di kantor kah, kita berjualan di para-para kah, di rumah kah, di mana kah, semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang salah. Harusnya seperti begitu. Di ayat 11-12 kita telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Artinya dosa jangan berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Dunia dengan tawaran tidak menguasai kita, justru kita yang bisa menguasai dunia itu, kita yang bisa mengalahkan itu. Tapi justru dosa yang menguasai semua orang. Waktu menguasai kita semua. Dari pagi sampai malam seluruh waktu seakan-akan menguasai kita. Harusnya kita yang menguasai waktu itu. Kalau kita menguasai waktu itu dengan baik, maka ada waktu Tuhan yang kita perhatikan dengan baik. Bukan, oh saya kerja sibuk banyak sekali jadi untuk pelayanan, maaf, aduh pekerjaan ini agaknya sulit untuk saya tinggalkan. Tapi kalau kita mau mengatur waktu itu, saya akan atur jam 4 adalah ibadah, berarti saya harus ke gereja atau saya harus ke persekutuan. Karena kita yang mengatur waktu. Kalau kita diatur oleh waktu memang sulit. Semua itu untuk waktu. Tapi kalau kita diatur oleh waktu, kita yang mengatur waktu. Jam ibadah hari Minggu jam berapa? Jam ibadah persekutuan KSP jam berapa? Waktu mengatur saya biar kerja sesibuk-sibuknya bahwa jam 7 malam itu ada ibadah KSP. Saya akan tinggal semua pekerjaan dan saya harus memberi waktu untuk Tuhan. Harusnya begitu. Bukan waktu yang menguasai kita. Kita dengan segala alasan macam-macam mungkin kita lakukan. Di bagian terakhir ayat 13-14, serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Paulus bilang jangan menyerahkan dirimu sebagai senjata-senjata kelaliman untuk dunia. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah yang menjadi senjata kebenaran untuk perbuatan-perbuatan yang benar, untuk menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, tidak ada kebencian, dendam, amarah, tidak ada. Buah-buah roh yang hadir dalam kehidupan kita, itu yang dinamakan dengan senjata kebenaran. Tapi dalam kehidupan kita masih terdapat keberdosaan, maka kita tidak melakukan dengan baik firman Tuhan. Ya. Kita harus kebenaran yang mengatur kita. Mungkin itu suruh saya, Pak, pergi ke toko beli gula dulu, tidak ada gula untuk besok pagi. Jadi begitu lewat di Taman Mimpi begini ada teman-teman dulu, singgah dulu. Akhirnya sudah singgah dengan dorang, duduk minum-minum. Itu bukan kebenaran yang memerintah. Itu warisan Adam yang memerintah. Kebenaran tidak pernah memerintah untuk hal-hal yang jelek. Kebenaran selalu memerintah untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dari seluruh panca indera yang Tuhan kasih itu, dari ujung rambut sampai kaki itu, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keberdosaan. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dosa tidak mempunyai kuasa untuk memerintah sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa harus ditundukkan oleh setiap orang. Maka kita kembali pada ayat 20 tadi yang Paulus maksudkan. Dosa yang banyak itu perlu kesadaran. Dosa yang banyak seperti anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang itu. Ketika dia duduk makan sama-sama dengan makanan babi, dia ingat, oh di rumah bapakku banyak makan dan minum berlimpah. Sekarang saya hidup susah. Sekarang saya berdiri dan saya pulang. Saya akan kasih tahu kepada Bapa, saya sudah berdosa kepada Bapa di surga dan kepada Bapa. Jangan jadikan aku anakku, jadikanlah aku orang upahan saja. Itu penyesalannya. Apa bapaknya bilang? Dia memeluk dia, kasih cincin yang baru, kasih pakaian baru, kasih pakai dia sandal. Dia kembali menjadi anak dalam rumah ini. Kasih Tuhan. Ya dosa yang banyak kita minta ampun dengan sungguh-sungguh. Bukan dosa yang
5 itu buang 4 memang sudah mengaku, tapi 1 sembunyi mati di situ, tidak bisa. Allah menuntut dari kita adalah kesempurnaan. Itu yang Allah tuntut. Itulah sebabnya ada 4 hal sebagai makna perenungan ini. Bapak Ibu Saudara bawa pulang, melakukannya dalam kehidupan di minggu kerja yang baru, tapi di sepanjang hidup kita, karena pembaptisan ini penting sekali sesuai dengan tema yang hadir bagi kita di hari ini, yaitu dibaptis dalam kematian Kristus. Artinya bahwa kita semua telah dibaptis dengan air yang melambangkan bahwa kita semua telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadi satu di dalam kehidupannya. Baptisan itu 1 kali untuk selama-lamanya. Tidak ada dalam perjalanan ini begitu baptis ulang pergi lagi di gereja lain, molo lagi, tenggelam lagi, tidak bisa. Mau pakai nama mana? Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan jemaat kita, jemaat GKI. Karena anak-anak kita mungkin salah memilih kekasih sehingga di gereja di sana dia harus baptis lagi. Tidak bisa. Firman Tuhan ini mau pakai kuasa mana lagi? Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 1 kali untuk seumur hidup. Tidak bisa kita double-double nama itu. Nanti kita kesasar nanti. Ini penting sekali dalam perjalanan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Siapa tahu mengalami hal-hal demikian karena anak-anak kita. Akhirnya orang tua bingung ini. Saya dengan saya punya kakak juga, kami anak laki-laki kawin dengan yang salah paham tentang baptisan. Untuk kami cepat dapat informasi, malamnya mereka mau bawa baptis di gerejanya. Kami datang berhadap, kalau kamu baptis dia maka pernikahan yang kami batalkan. Akhirnya mereka menyerah dan tidak dibaptis lagi. Itu arti baptisan itu 1 kali untuk selama-lamanya. Itu harus kita mengimaninya, ya. Karena baptisan secara rohani sudah dibaptis untuk mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Baptisan yang kedua secara jasmani adalah dipercik atau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah 1 kali. Kematiannya mati untuk 1 kali untuk selama-lamanya. Bangkit juga untuk 1 kali untuk selama-lamanya. Ya. Ini harus kita pegang firman ini dan kita harus lakukan. Itu yang Paulus mengingatkan bagi jemaat di Roma, ya, untuk tentang arti daripada baptisan. Baik kita sebagai orang tua juga begitu. Ajar anak-anak tentang baptisan. Dan mereka juga jangan tidak mengerti sehingga mereka hidup dalam dosa walaupun sudah diteteskan dibaptis dalam nama Bapa, tapi hidup dalam dosa juga tidak pernah hilang. Hal yang kedua, manusia yang telah dibaptis dalam kematian Kristus, dosanya telah dimatikan dan tidak berbuat dosa lagi. Tapi jikalau ia berbuat dosa, itu terjadi karena keinginan pribadinya. Itu menurut firman Tuhan. Dipercik, dibaptis itu untuk 1 kali selamanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, itu bukan Tuhan yang suruh. Itu karena keinginan hatinya. Kalau kita baca dalam Matius 19 ayat 8, kenapa orang-orang Farisi, ahli Taurat datang tanya kepada Yesus, Musa mengajarkan kami bahwa seorang boleh menceraikan istrinya dan boleh kawin lagi. Tidak apa-apa. Apa kata Yesus dalam Matius 19 ayat 8? Musa kasih firman ini karena ketegaran hatimu itu. Artinya secara kasar karena kau punya nafsu itu jadi Musa kasih firman ini. Karena dari dulu tidak ada firman ini begitu. Kejadian pasal 2 ayat 24-25 tidak ada begitu. Manusia yang dua itu dijadi satu. Tidak ada istilah cerai baru ulang pergi kawin lagi. Itu hanya karena ketegaran hati, tidak bisa tahan. Ya. Jadi dosa ini dibuat hanya karena pribadi tiap orang. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Untuk melakukan dosa, baik dosa hal tentang perceraian maupun dosa-dosa apa saja yang karena kita mengimaninya adalah kita dibaptis dalam kematian Kristus, kita dibangkitkan dalam
kebangkitan Kristus, kita dikubur dalam kubur Yesus yang sudah mati, bahwa tidak boleh ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Harusnya seperti begitu. Jadi kalau ada orang melakukan dosa setelah dengar bahwa saya sudah dibaptis tapi saya masih melakukan keberdosaan, itu hanya pribadi orang. Silakan nanti bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri, karena Dia adalah hakim. Tapi yang jelas di dalam Kristus, semua bagian tubuh kita dipakai sebagai alat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bagian tiga yang adalah kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. 10 hukum yang hari Minggu setiap kita minggu pertama dengar itu hanya hukum Taurat diperkenalkan bahwa oh yang begini-begini adalah dosa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengini. Oh hal-hal begini adalah dosa. Dan tidak boleh berbuat dosa lagi. Tapi kenyataannya walaupun 10 hukum tiap hari Minggu kita baca, dengar dari gereja, orang tidak pernah melakukan 10 hukum dengan baik. Mungkin orang punya maksud berarti di 10 hukum itu hanya membunuh, mencuri, berzina saja yang tidak boleh, yang lain-lain tidak apa-apa kita buat. Tidak ada pernah kata-kata itu. Segala hal yang tidak berkenaan dengan Tuhan adalah dosa yang harusnya orang Kristen tidak boleh lakukan lagi dalam kehidupan mereka. Ya. Itu yang harusnya kita percaya, mengimaninya dalam kehidupan kita. Hukum Taurat diberikan supaya kita mengenal tentang dosa itu, dan dosa tidak boleh dilakukan lagi. Ya. Hukum Taurat tidak akan menolong kita untuk mengalahkan dosa. Dan kita ada di dalam Kristus, dan Kristus memberikan kuasa kepada kita. Di dalam kuasa itulah kita bisa mengalahkan dunia ini. Kalau kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya tidak ada dalam diri kita, itu sudah kita terus tinggal bertekun dalam lumpur dosa. Hanya hari Minggu hanya simbol saja, datang ikut ibadah, besok pulang kembali ke sana lagi. Minta ampun setelah pendeta datang berdoa, majelis berdoa, 1-2 bulan kembali lagi buat dosa lagi. Karena tidak ada punya dalam hati. Tuhan itu melihat hatinya. Dia bisa mengampuni kita di dalam kasih karunia. Tapi kalau hati kita tidak seperti Daud, mengaku 1 kali untuk seumur hidup, makanya Daud diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus kadang-kadang tidak nyaman kalau hidup dalam dosa. Kalau dia merasa jijik, kalau dia bergabungkan diri dengan dosa. Badan kita tidak bisa belah bagi dua lagi, sebelah kiri pakai untuk dunia, sebelah kanan datang ke gereja, tidak bisa. Seluruhnya kiri kanan ini, dari rambut kepala pakai untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Tapi orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Kita tidak bisa di bawah kuasa dosa, melainkan kita sekarang ini sudah ada di dalam kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Saudara ambil bagian dalam ibadah pertama ini? Apakah kita masih ada dalam kehidupan dosa, atau warisan Adam masih ada dalam kehidupan kita? Kalau mari ada, mari tinggalkan semua. Milikilah kasih karunia Kristus dan hidup di dalam kasih karunia itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Bapa, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun. Bapa, sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari kekal sampai kekal, Engkaulah Allah. Tak ternilai kasih dan setia-Mu ya Allah, sebab semua kami berlindung pada-Mu. Engkau adalah gunung batu keselamatan kami, Engkau adalah kota benteng kami. Kami tidak akan goyah.
terutama bagi orang-orang yang benar-benar mengimaninya. Mereka telah dibaptis di dalam Kristus. Dan mereka juga dibangkit bersama-sama dengan Kristus. Kalau pengakuan ini ada dalam diri-diri kami, baru kami bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, raga, dan roh kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi selama kami melalaikan arti daripada pembaptisan dalam diri kami, setiap orang yang mengaku Kristen akan tetap hidup di dalam kubangan atau lumpur dosa. Bahkan hidup terus-menerus dengan tanpa disadarinya. Mari Roh Kudus yang Engkau berikan itu terus Engkau taruh dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kami. Supaya ketika kaki melangkah, kami tidak salah melangkah. Ketika tangan bekerja, kami tidak salah bekerja. Ketika hati dan pikiran berkata keluar dari bibir mulut, kami tidak salah berucap. Semua yang kami persembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Supaya apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16 menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh datang menyapa jemaat-Mu di pagi hari ini. Biarlah di minggu kerja yang baru kami lakukan firman ini. Sebab kami ingat bahwa Kristus yang digantung tersalib. Segala dosa manusia telah disalibkan di dalam kayu salib. Kristus yang dikubur. Segala dosa, segala perlakuan yang jahat oleh manusia dunia telah dikuburkan ke dalam tanah. Dia bangkit dengan hidup yang diperbarui oleh Tuhan di dalam kuasa kemuliaan. Biar itulah yang mengimani dalam diri kami, supaya kami benar-benar menjadi pendengar yang setia dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Biarlah dilihat oleh orang dan mereka juga boleh mengikuti teladan yang baik dari setiap orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau tulis di dalam firman-Mu bagi setiap orang. Biarlah firman ini menolong kami semua. Kami saling memberitakan di dalam rumah tangga kepada orang lain tentang arti daripada pembaptisan, arti dari pencelupan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di setiap orang yang telah dibaptis. Bahwa mereka telah dibaptis dalam kematian Kristus dan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah semua kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Dengan seluruh kehidupan kami, dalam seluruh yang kami hadapi tiap-tiap rumah tangga, dengan berat dan ringannya salib mereka, Tuhan yang mengetahui. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus ada dan tinggal di setiap keluarga, rumah tangga, pribadi, orang tua sampai anak-anak. Supaya kami boleh melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Supaya hidup kami hari lepas hari kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah setiap keluarga rumah tangga yang utuh, suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga seorang janda dengan anak-anak, seisi rumah, Engkau berkati. Berkatilah kehidupan seorang duda
dengan anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dalam kehidupan mereka. Tuhan Engkau memberkatinya. Berkati anak-anak kami yang sekolah, baik yang ada sama-sama dengan orang tua atau anak-anak kami yang jauh di luar tanah Papua, mungkin ada juga yang di luar negeri. Kasih dan kebaikan Tuhan, bagaimana Engkau menyertai kami dari hari ke hari. Kasih dan berkat yang sama menyertai anak-anak kami, terutama anak-anak kami yang ada di SD, SMP, SMA, yang di tahun ini mereka yang telah lulus dan mereka akan menghadapi ujian dan ulangan. Tuhan memberkatinya supaya apa yang menjadi tujuan mereka dapat tercapai, dan mereka juga boleh memuji-muji Tuhan atas segala kasih dan pertolongan Tuhan. Terutama mereka yang lulus ke jenjang yang lebih tinggi, mereka akan naik kelas dari tingkat yang satu ke tingkat yang atas. Semua Tuhan memberkati anak-anak kami dengan hikmat, akal budi, dan kepintaran Tuhan beri. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Bapa berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat di minggu kerja yang baru. Mereka yang bekerja sebagai ASN, pegawai BUMN, anggota TNI, Polri, mereka yang bekerja sebagai wira swasta dalam seluruh aktivitas di minggu yang baru. Tuhan Engkau memberkati semua supaya mereka persembahkan juga dengan mengingat setiap orang telah dibaptis dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, sehingga sepanjang minggu yang kami jalani, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh pelayanan-pelayanan dalam jemaat di minggu kerja yang baru, ibadah-ibadah keluarga, ibadah kelompok sel pemuridan, ibadah-ibadah unsur, ibadah-ibadah pengucapan syukur, ibadah-ibadah kelompok tumbuh bersama, bahkan ibadah pribadi keluarga-keluarga dalam rumah tangga, Tuhan Engkau memberkatinya, supaya di dalam kuasa Roh Kudus seluruh apa yang Kau perintahkan kami lakukan dengan setia, dengan baik, untuk kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta dalam jemaat dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, anak mantu. Engkau berkati. Engkau juga memberkati para penatua dan semas dalam kehidupan mereka, suami, istri, anak-anak, dan sesi keluarga. Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan yang kami sudah lakukan lewat ibadah pertama, ibadah jam 6 pagi. Kau berkati hamba-hamba Tuhan, para penatua dan semas dari WIK APO yang telah menjalankan tugas mereka mengatur seluruh pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Pemandu puji-pujian Ibu Kmur, pemain organ Bapak Kekasih Yance Mansi, pengatur sistem, tim multimedia, semua yang mereka bekerja dan mempersembahkan di hari ini hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan penjaga parkir, pengatur parkir, dan semua yang bekerja di gereja diberkati oleh Tuhan. Staf tata usaha, staf keuangan, dan semua yang bekerja untuk gerejamu, kiranya Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Selesai ibadah, jemaat akan kembali ke rumah tangga dan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan antar pulang dengan selamat. Mereka yang pakai kendaraan roda 2, mereka yang pakai mobil, mereka yang jalan kaki, naik taksi, biarlah Tuhan antar dengan selamat, dan seluruh panjang hari dari pagi, siang, sore, petang, malam, Hamba taruh ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Jaga, lindungi, sertai kami, jauhkan segala susah, merbahaya, maut, petaka. Pada seluruh hari yang kami jalani dengan percaya sungguh, Tuhan beserta kami. Inilah doa syukur kami, syafaat kami, terima kasih kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Untuk itu kita akan buka dari nyanyian Kedua Jemaat 440 ayat 1 dalam keadaan duduk. Ayat yang kedua, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri di badai topan dunia. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit. Di badai
Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Juru Bapa di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Juru Bapa di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malamku, Tuhanlah perlindunganmu. Cepat bangkit berdiri. Niscaya takut mulaimu, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Juru Bapa di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Juru Bapa di dunia, tempat berlindung yang Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasih, terima kasih untuk kebersamaan kita sudah ambil bagian dalam ibadah hari pertama minggu pagi di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Atas nama kami semua yang bertugas dalam ibadah ini, pendeta, penatua dan semas, pemandu puji-pujian, pemain organ, pengatur sound system, tim multimedia, kami menyampaikan selamat hari Minggu dan terimalah salam Covid, salam hormat kami. Shalom.